Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ukuran letak ya. Jadi pada statistika itu nanti ada ukuran pemusatan, ada ukuran letak. Nah, untuk ukuran letak itu nanti yang dibahas ada kuartil, ada desil. Kita mulai dari yang kuartil dulu, bahwa yang dinamakan dengan kuartil atau dinotasikan dengan huruf Q itu adalah nilai yang membagi data terurut ya. Jadi kalau berkaitan dengan letak, data harus diurutkan terlebih dahulu mulai dari terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Seandainya data itu dituliskan dalam bentuk garis seperti ini, kita urutkan mulai dari data terkecil minimum sampai data terbesar maksimum. Maka nanti di tengah-tengahnya itu kan ada median. Ya, jadi nilai median itu nanti sama saja dengan kuartil kedua. Ya, jadi median dan kuartil kedua itu nilainya sama. Tepat di tengah-tengah data. Sedangkan untuk mulai terkecil sampai tengah, di tengah-tengahnya ini diambil lagi nilainya. Ini nanti disebut dengan kuartil pertama atau bisa juga disebut dengan kuartil bawah. Ya, jadi kuartil pertama atau kuartil bawah. Terus untuk yang setengah bagian kanan itu diambil tengah-tengahnya lagi. Nanti itu disebut dengan kuartil 3 atau kuartil atas. Kita mulai untuk menentukan kuartil dari data tunggal dulu ya. Kita mulai dari data tunggal. Dirumuskan bahwa nilai kuartil ke I, kuartil karena ada 3 di sini, nanti I-nya itu diganti dengan 1 atau 2 atau 3 tergantung permintaan soal. Kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil kedua, kuartil ketiga atau kuartil atas. Bahwa QI, kuartil ke I itu adalah data ke I kali N tambah 1/4. Karena kuartil tadi membagi 4 bagian, maka di sini pernya adalah per 4. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini ada data yang sudah terurut. Di sini kita membutuhkan N. N itu banyaknya data. Kita hitung dulu banyaknya data ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti N-nya adalah 13. Kita mulai dari menentukan kuartil 1. Bahwa kuartil ke-1 sama dengan data ke I-nya kita ganti 1, N-nya tadi adalah 13 ditambah 1 dibagi 4. 13 dikali tambah 1 sama dengan 14, 14 dikalikan 1 itu tetap 14. 14 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3/1/2 ya, 3/1/2. Ini artinya adalah kita bisa menggunakan yang namanya iterasi ya. Data ke-3 setengah itu diperoleh dari data ke-3 ditambah ini setengahnya itu kan terletak antara data ke-3 dan ke-4. Berarti kita bisa menggunakan setengah dari data ke-4 dikurangi data ke-3. Ya, ini namanya iterasi. Ya, jadi 3/2. Data ke-3 ditambah setengah karena lebihnya itu antara 3 dan 4, berarti setengah dari data ke-4 dikurangi data ke-3. Data ke-3 1, 2, 3 nilainya adalah 3, data ke-4-nya adalah 4, berarti ini setengah dikurangi 4, data ke-4-nya 4, data ke-3-nya adalah 3. Sama dengan
3 ditambah 4 dikurangi 3 itu 1, dikalikan setengah adalah setengah, sehingga hasil akhirnya nanti adalah 3,5 ya. Nilainya adalah 3,5. Kita lanjutkan untuk yang kuartil kedua. Kuartil kedua itu berarti data ke-2 dikalikan 13 tambah 1 dibagi 4. 13 tambah 1 itu adalah 14. Ini bisa kita sederhanakan ya. 2. 14 dibagi 2 itu adalah 7. Sehingga kuartil kedua itu adalah data ke-7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 nilainya adalah 6. Yang berikutnya adalah untuk kuartil ketiga. Berarti data ke-3 kali N-nya tadi 13 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 13 tambah 1 14. 14 tadi dibagi 4 dapatnya 3,5. 3,5 dikalikan 3 itu hasilnya adalah 10,5 ya. 10,5. 10,5 berarti kita bisa mendapatkan dari data nomor 10 ditambah. Nah, lebihnya itu kan terletak antara 10 dan 11. Berarti setengah kali data nomor 11 dikurangi data nomor 10. Kita cari data nomor 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Data nomor 11 kebetulan juga nilainya 8. Berarti 8 ditambah setengah dari data nomor 11 8, data nomor 10 juga 8. 8 dikurangi 8 0, 0 dikalikan setengah itu adalah 0, sehingga ini hasil akhirnya hanya 8 ditambah 0 sama dengan tetap 8. Itu untuk yang contoh kuartil data tunggal. Kita lanjutkan untuk membahas dari kuartilnya data berkelompok. Di sini KI kuartil ke I-nya nanti karena kuartil itu membagi data jadi ke 4 bagian, I-nya bisa diganti 1, 2, atau 3. Dirumuskan sama dengan TB itu adalah tepi bawahnya kelas kuartil dikalikan dengan I per 4 kali F atau dikalikan N. Jadi I per 4 dikalikan total banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti kita harus mencari dulu kelas kuartilnya ini. Dibagi frekuensi pas kelas kuartil dikalikan dengan P, panjang kelas interval. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke contoh. Yang berkaitan dengan letak pasti akan membutuhkan yang namanya frekuensi kumulatif. Ini adalah kumulatif yang kurang dari. Kita cari dulu frekuensi kelas pertama ini 2 ditambah dengan 3. 5 ditambah 4, 9 ditambah 1, 10. Kita mulai dari menentukan kuartil 1. Ya. Letaknya dulu. Letaknya itu adalah 1/4 ya, 1/4. Kalau kuartil 2 berarti 2/4. 2/4-nya F atau 1/4-nya N. Kalau kuartil 1. Kalau kuartil 3 berarti 3/4-nya F. Tadi frekuensinya ada 10. Berarti ini terletak di 2,5 ya, 2,5. Kemudian kelasnya yang mana?
Kalau terletak di 2,5, nah kita pilih kelasnya dulu 2,5. Ini kan berakhirnya datanya di nomor 1 sampai 2 itu di sini. Kalau 2,5 berarti kan lebih. Berarti kita pilih kelasnya itu adalah yang kelas kedua, yaitu 38 sampai 40. Maka nanti tepi bawahnya itu adalah 37,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil nilainya adalah 2. Frekuensi pas kelas kuartil nilainya adalah 3. Panjangnya kelas interval 35, 36, 37. Berarti panjangnya adalah 3. Kalau unsurnya sudah ketemu semua, kita hitung kuartilnya. I1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4-nya F dikurangi kumulatif sebelum dibagi frekuensi pas kelas kuartil dikalikan P. Tepi bawahnya tadi adalah 37,5 ditambah 1/4-nya F tadi 2,5 atau 2,5. Kumulatif sebelumnya 2. Frekuensi pas kelas kuartil 3. Ini ya. P-nya adalah 3. Ini bisa disederhanakan, 2,5 dikurangi 2 itu sama dengan setengah. Sehingga 37,5 ditambah setengah atau 0,5 hasilnya sama dengan 38. Itu untuk kuartil 1. Bagaimanakah untuk yang kuartil ketiga? Kita coba mencari letaknya. Tadi letaknya adalah 3/4-nya F ya. Jadi kalau kuartil 1 1/4, kuartil 2 2/4, kuartil 3 3/4. F-nya adalah 10. 3/4 kali 10, 30 dibagi 4 itu sama dengan 7,5. Ini berakhir di 5, berarti data nomor 6 sampai 9 di sini termasuk data ke 7,5 itu letaknya di kelas ketiga. Berarti kelasnya adalah 41 sampai 43. Tepi bawahnya 40,5. Kumulatif sebelumnya berarti yang 5. Frekuensi pas kelas kuartil ketiga adalah 4. P-nya tetap 3. Dirumuskan Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 ini ya yang membedakan 3/4-nya F dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi pas kelas kuartil dikalikan P. Nah, kita substitusi nilai-nilainya. Tepi bawahnya 40,5. 3/4-nya tadi ketemunya adalah 7,5 atau saya tulis 7,5. Kumulatif sebelumnya adalah yang 5. Frekuensi pas kelas kuartil adalah 4. Dikalikan P-nya 3. 40,5. Ini dikurangi 5, 2,5. 2,5 dikalikan 3 itu 7,5. 7,5 itu kalau dibagi dengan 4 hasilnya sama dengan 1,875 ya. Ini kalau kita tambahkan 41 42,375 ya. Itu adalah nilai dari kuartil ke-3. Setelah tadi kita membahas ukuran letak yang pertama yaitu kuartil, kita lanjutkan dengan desil.
bahwa yang dimaksudkan dengan desil atau yang dinotasikan dengan huruf D itu adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama ya. Jadi kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama. Misalkan ini data terurutnya mulai dari data terkecil sampai data terbesar, maka nanti ada desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat sampai desil ke-9 ya. Jadi ini ada 10 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah yang di tengah-tengah itu ada desil kelima. Karena tadi nilai tengah itu disebut juga median, kemudian nilainya sama dengan kuartil kedua, jadi nilai D5 itu nilainya akan sama dengan median, akan sama dengan kuartil kedua. Kita mulai dulu untuk yang membahas data tunggal ya, menentukan desil dari data tunggal. Dirumuskan bahwa DI desil ke I sama dengan data ke I N tambah 1 dibagi 10. Dengan I-nya nanti diganti dengan 1, 2, 3, sampai 9. N adalah banyaknya data. Kita mulai, contohnya ini ada data, kita hitung dulu N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti N-nya ada 13. Di situ yang diminta adalah menentukan desil keempat. Bahwa dirumuskan D4 sama dengan data ke I4. N-nya tadi 13 tambah 1 dibagi 10. Ini 13 tambah 1, 14. 14 itu kalau dikalikan 4 ketemunya adalah 56 ya. 56 dibagi dengan 10 berarti 56 dibagi 10. 5. Sisanya adalah 6/10. Ya, jadi data ke 5, 6/10. Lebihnya ini itu terletak antara data nomor 5 dan 6. Sehingga ini diperolehnya adalah data nomor 5 ditambah lebihnya itu karena terletak antara data nomor 6, 5 dan 6. Berarti 6/10 dari data nomor 6 dikurangi data nomor 5. Kita hitung data nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Data nomor 5 nilainya adalah 5. Sedangkan data nomor 6 berarti tetap 5 ya, kebetulan sama. 5 dikurangi 5. Data nomor 6 kebetulan 5, data nomor 5 juga 5. 5 dikurangi 5 itu 0. 0 dikalikan 6/10 itu hasilnya adalah 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi desil keempat nilainya adalah 5. Jadi letaknya desil keempat itu di daerah sini ya, antara sini. Bukan di tengah-tengah ya, tapi lebihnya adalah 6/10-nya. Di antara sini. Kita lanjutkan untuk menentukan desil ke-7. Ya, misalkan di situ yang diminta desil ke-7 berarti data ke-7 dikalikan 13 tambah 1/10. 7 dikalikan 14 itu hasilnya adalah 98 ya. Berarti ini 98 dibagi 10. Hasilnya adalah 9, sisanya 8/10. Sehingga ini sama saja dengan data nomor 9 lebihnya itu terletak antara data nomor 9 dan data nomor 10. 8/10-nya dari data nomor 10 dikurangi data nomor 9.
Kita hitung data nomor 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nomor 9 datanya 8, nomor 10 nilainya kebetulan juga 8. Berarti ini 8 ditambah 8 per 10 dari, kebetulan ini nilainya sama ya. Sehingga ini 8 kurang 8, 0, dikalikan 8 per 10 itu 0, 8 ditambah 0 hasilnya tetap 8. Jadi nilai desil ke-7 itu adalah 8. Untuk desil dari data berkelompok dirumuskan mirip dengan kuartil ya. DI sama dengan TB kali I per 10F dikurangi F per frekuensi pas kelas desil dikalikan P. Yang membedakan hanya di sini. Kalau tadi untuk kuartil itu per 4, kalau desil itu per 10. Nah, I-nya nanti diganti 1, 2, 3 sampai 9. Yang lainnya sama dengan kuartil. Lebih jelasnya perhatikan contoh. Ini ada data berkelompok seperti itu. Kalau berkaitan dengan letak pasti yang dibutuhkan adalah frekuensi kumulatif. Ya, jadi kalau belum ada kita harus menentukan kumulatifnya dulu. Kalau misalkan di sini kita mau menentukan nilai dari D4, kita cari letaknya dulu. Jadi letaknya itu per 10 ya. Kalau desil 1 ya 1 per 10-nya F. Desil kedua 2 per 10-nya F. Karena ini D4 berarti 4 per 10 kali F. 4 per 10 kali 10 ketemunya adalah 4. Kelas keempat itu berarti di sini ya. Karena ini 2. Data nomor 1, 2. Terus data nomor 3 sampai 5 di sini. Jadi nomor 4 itu terletak di kelas kedua. Kelasnya 38 sampai 40, tepi bawahnya 38 dikurangi setengah. Kumulatif sebelum kelas desil itu adalah 2. Pas kelas desil nilai frekuensinya adalah 3. Panjangnya kelas interval 35, 36, 37 berarti 3. Kalau sudah unsurnya ada, kita substitusi ke rumus. D4, desil keempat sama dengan TB, dikalikan 4 per 10 F, dikurangi F pum, dibagi frekuensi D4 dikalikan P. TB-nya 37,5, ditambah 4 per 10-nya F tadi, nilainya adalah 4, ini ya. 4. Kumulatif sebelumnya adalah 2. Frekuensi pas kelas desil 3 dikalikan P-nya 3. Ini coret. Berarti 37,5 ditambah 4 dikurangi 2 itu 2. Sehingga hasil akhir desil keempat nilainya adalah 39,5. Demikianlah pembahasan yang berkaitan dengan ukuran letak. Terima kasih.